kita berbicara seharusnya hari ini doa dan ucapan syukur. Namun yang menjadi doa kita adalah begitu banyak dalam kehidupan hari-hari. Kita sepakat bahwa doa adalah bagian dari kehidupan orang beriman. Kalau kita melihat pakar peruntungan, maaf, Bapak bisa kami panggil satu Pak Peruntungan. Boleh dua-duanya. Itu luar biasa karena Pak Peruntungan berarti beliau ini selalu beruntung. Ya, kalau Pak bicara girsang, nah ini berarti bersih. Kita percaya kehidupannya bersih. Pak, mungkin memulai pembicaraan. Ketika saya di Eropa, Pak, saya berdoa, tapi banyak orang melihat saya aneh. Kemudian saya juga mendapat cerita di Eropa sana, tidak perlu lagi berdoa, Pak. Karena berdoa kepada siapa? Ketika kita sudah memperoleh semua yang kita pikirkan. Dan namun kemudian mereka akan kandas ketika mereka menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, kemudian mereka mengalami situasi yang tidak mudah. Maka pertanyaannya, bagaimana mereka menemukan solusi dan apa yang sedang terjadi? Apakah doa masih ada korelasi dan masih tepat dalam kehidupan rumah tangga? Saya rasa dari materi yang akan Bapak berikan, kita akan melihat kekuatan doa dengan fakta dan sebagainya. Mungkin silakan kita langsung saja. Bapak bisa memberikan 45 menit dari materi yang ada, lebih cepat lebih baik agar kita bisa mengundang tanya jawab ya Pak ya. Baik, coba perhatikan Bapak Ibu, kita peserta, beliau sudah memasak waktu. Mari kita belajar menghormati waktu. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator, Terima kasih. ya, Dr. Adnan, dan terima kasih juga kepada Dr. Jimmy, ya, direktur kita yang luar biasa. Demikian juga terima kasih kepada panitia yang mengarrange segala sesuatunya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan selamat sore. Ya. Baiklah hari ini related with doa, pray ya doa. Doa memang sangat luar biasa. Kalau kita berkumpul tentu kita berdoa. Tapi ada satu hal yang Yesus berkata, ya kan? Yesus berkata apa? Dia bilang, Tuhan mau kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Ini penting banget. Ini yang dahulu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya dulu waktu jadi jemaat, saya ini begini, pingin sekali pendeta itu berkhotbah menceritakan bagaimana berdoa dalam roh dan kebenaran. Saya nggak pernah dapat itu Bapak Ibu. Nggak pernah ada pendeta yang menjelaskan. Akhirnya dalam pencarian saya ketemu bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini dari apa yang saya dapat Bapak Ibu sekalian. Karena nafas kehidupan itu Tuhan yang beri. Jadi dalam perspektif yang saya pahami dan yang saya lakukan adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah kesadaran, satu kesadaran di mana dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas kita menyatu dengan Tuhan. Sehingga apa? Cara kita berpikir, jadi pola pikir kita, kemudian cara kita mau berkata-kata, perbuatan kita, sikap hati kita, karakter hidup kita, integritas hidup kita, di apapun kegiatan kita sehari-hari maupun kita tertidur dan bergerak, itu sejalan dengan kasih dan kebenaran. Nah inilah hal yang secara pribadi yang kita harus jalani. Baik kita nyetir, mau apapun itu kegiatan kita senantiasa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu yang saya tangkap, dan itu yang saya hidupi di samping berdoa bersama keluarga ya berdoa sama Tuhan. Dan doa itu benar-benar luar biasa, manjur. Kalau menurut saya, dulu Bapak Ibu waktu saya masih SMA, saya bilang gini, Tuhan, saya nanti mau menikah paling cepat usia 27, gitu. Paling lama usia 29 ya Tuhan. 28 setengah nikah saya. Kira-kira gitu ya. Gak tahu tuh nikah. Saya juga masuk Fakultas Teknik Elektro di USU Medan. Saya bilang gini waktu saya kuliah, Tuhan, saya masuk tahun 77. Saya
kalau bisa cepat tamat tahun 83 Tuhan. Paling lama tahun 84 ya Tuhan. Nah 83 awal saya tamat gitu. Jadi banyak sekali apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan kepada Tuhan, itu yang Tuhan lebih ingat dari kita. Bahkan mau dapat anak lesung pipin aja dapat loh Bapak Ibu. Nah, ini benar. Jadi bagi saya Tuhan sangat dahsyat. Bahkan waktu saya lemhanas ke Amerika, ke Australia, saya bilang begini. Saya udah kolonel waktu itu. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau lemhanas Tuhan. Tapi ingat loh Tuhan, saya nggak mau dalam negeri, mau luar negeri. 3 bulan kemudian saya sudah di Australia Bapak Ibu. Jadi menurut saya Tuhan kita itu dahsyat. Belum kita ucapkan pun misalnya ya, masih ada di dalam pikiran kita pun, itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ini pengalamannya kalau soal doa lah ya. Banyak banget kalau mau kesaksian nanti gak selesai-selesai.